Pada suatu hari, seorang anak SMA yang bernama Raymond baru saja menyelesaikan tugasnya. Ia menemukan sesuatu yang menarik dalam materi tugasnya dan ingin menyampaikan pada teman-temannya. Capek banget sore-sore habis tugas. Nanti kapan? Oh, ternyata notifnya ada artikel baru yang mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Baca dulu buat menambah pengetahuan. Oh, ternyata pasal 25 UUD 1945 mengatur tentang wilayah negara Indonesia, serta pasal 26 UUD 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk, serta pasal 30 UUD 1945 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Aku telepon Vite sama Cinta dulu buat ngasih tahu mereka tentang artikel yang aku baca. Halo Vite, Cinta. Oh iya, aku tadi habis saja baca tentang artikel yang mengatur tentang warga negara, penduduk, keamanan dan pertahanan negara. Ya, jadi pasal 25A itu mengatur tentang wilayah negara. Jadi itu mengatur tentang perbatasan kota di Indonesia. Kita harus menjaga perbatasan kita juga. Dan pasal 26 UUD 1945 itu mengatur tentang negara, penduduk, serta warga negara. Dan pasal 30 UUD 1945 itu mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Jadi aku nge-share ini semua ke kalian biar kalian juga tahu, bukan cuma aku aja yang tahu. Ini aku share lewat chat ya. Hai Raymond, kamu kan suka baca artikel gitu ya? Kamu tahu nggak sih tentang peran kitab suci sebagai dasar iman? Aduh, kalau soal itu aku nggak tahu. Aku nggak pernah baca tentang artikel kitab suci. Mending kita cari tahu sekarang, sekalian belajar bareng. Oh, yaudah aku coba cari dulu ya, sekalian kita belajar, siapa tahu ada kan. Bentar ya, aku cari dulu. Ada nih, aku bacain ya. Kitab suci dibagi menjadi dua, yaitu kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Kitab suci perjanjian lama adalah sabda Allah, isinya tentang Allah, karya Allah, sabdanya yang ditulis dalam bahasa manusia melalui proses yang panjang kurang lebih 1000 tahun. Dari masa Raja Daud dan Salomo hingga abad pertama sebelum Masehi. Sedangkan kitab suci perjanjian baru berisi perjanjian antara Allah dan manusia melalui Kristus yang melanjutkan serta penyempurnaan perjanjian lama yang ditulis setelah Yesus bangkit. Di gereja juga ada tradisi melestarikan dan meneruskan hidup, ajaran dan ibadatnya yang diungkap dalam kitab suci, dalam syahadat, dalam liturgi, dalam sakramen-sakramen gereja, dan dalam rumusan doktrinal dari kuasa yang mengajar gereja tertinggi. Tradisi suci dan kitab suci berhubungan sangat erat, sebab keduanya mengalir dari sumber yang sama, dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan tertuju pada satu tujuan. Sebab itu, kita sebagai umat Kristiani harus rajin membaca Alkitab agar kita mengenal Allah dan dekat dengannya, agar hidup kita damai dan sejahtera. Tapi nggak cuma itu doang, kita juga harus menjaga pergaulan kita sebagai remaja, agar memiliki pola pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat dilakukan oleh individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Contohnya, sopan dalam bertutur kata, pemaaf, memberi nasihat, tidak menyebarkan aib, murah senyum, dan menepati janji. Gitu. Teman-teman, kalian tahu nggak? Tadi itu aku lihat berita kan, ada satu topik yang menarik perhatianku. Nah, kira-kira reporternya bahas kayak gini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Crystal Lovely. Kali ini saya memiliki topik-topik berita yang akan menarik perhatian pemirsa di rumah. Tentunya mengenai warisan serta budaya yang ada di Indonesia. Bagi kalian yang belum tahu mengenai salah satu pulau di Indonesia yang diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO.
Lebih tepatnya berada di Nusa Tenggara Timur, yaitu Taman Nasional Komodo yang memiliki 3 pulau, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, serta Pulau Padar, yang dinobatkan menjadi Natural World Heritage Site oleh UNESCO pada tahun 1991. Tentunya, kita sebagai warga negara Indonesia harus merasa bangga mengenai hal tersebut, yang dimana komodo juga merupakan jenis kadal terbesar. Jika pemirsa ingin untuk berkunjung ke Pulau Komodo, jangan lupa untuk membeli sebuah patung komodo sebagai sebuah kenangan. Komodo Haji Nuhung, demikianlah ia disapa, merupakan patung yang dibuat dari kayu pohon waru laut dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dengan adanya warisan tersebut, seharusnya menjadikan kita, warga Indonesia, menjadi lebih menghargai dan juga menjaga warisan serta budaya yang ada di Indonesia maupun di dunia. Terbukti dengan banyaknya warisan dan juga budaya di Indonesia yang dinobatkan menjadi salah satu cagar budaya. Salah satunya adalah batik. Batik yang dikenal oleh banyak dunia sebagai pakaian tradisional Indonesia. Di kota Solo, batik dijadikan sebagai identitas kotanya. Di salah satu daerah di kota Solo yang dinamakan Kampung Lawean, merupakan suatu kampung yang berisi tokoh-tokoh serta komunitas yang membuat kain batik tersebut. Tak hanya itu, di saat kota Solo masih dipimpin oleh wali kota Bapak Joko Widodo, aksara Jawa atau bahasa daerah dari suku Jawa tersebut dijadikan untuk papan nama tokoh-tokoh di daerah Solo. Serta sekolah-sekolah di kota Solo mewajibkan mengajari anak didik mereka aksara Jawa agar generasi muda saat ini dan seterusnya tidak melupakan bahasa daerah di Indonesia, khususnya di daerah suku Jawa. Sekian berita yang dapat saya informasikan kepada pemirsa sekalian. Tetap ingat untuk menjaga warisan budaya serta warisan alam di Indonesia maupun di dunia. Sampai jumpa dan terima kasih. Nah, jadi kira-kira kayak gitu tayangannya guys. Nah iya kan, tapi yang menarik perhatianku itu tentang komodo tadi itu. Ternyata komodo itu hewan purba yang masih hidup di Indonesia sampai sekarang. Kalian tahu nggak kalau manusia tidak menemukan peradaban, kita tidak bakal tahu tentang semua ini. Hah? Kok bisa? Emang ada hubungannya? Iya, kita bakal kembali ke kehidupan zaman purba. Kita harus berburu untuk mendapatkan makanan dan memakai alat-alat kuno seperti kapak perimbas, alat serpih, dan alat dari tulang hewan gitu. Kebetulan aku habis membaca buku sejarah Indonesia nih. Ada beberapa masa pada zaman purba. Yang pertama adalah zaman Paleotikum. Diperkirakan zaman ini berlangsung pada tahun 12.000 SM. Zaman Paleotikum memiliki ciri-ciri yaitu memiliki mata pencarian mengumpulkan makanan, hidup berpindah-pindah, dan belum mengenal cocok tanam. Setelah itu ada zaman Mesolitikum. Zaman ini terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Pada periode ini, kondisi alam sudah jauh lebih stabil. Ciri utama peradaban pada periode ini adalah kehidupan semi nomaden, di mana sebagai manusianya telah hidup menetap di gua-gua dan yang lainnya masih berpindah-pindah dari satu tempat yang lain. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah zaman Neolitikum. Pada zaman ini terjadi revolusi besar-besaran pada kebudayaan manusia. Dari food gathering menjadi food producing atau membuat makanan sendiri. Setelah itu ada zaman Megalitikum, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Pada periode ini, setiap bangunan yang didirikan sudah mempunyai tujuan yang jelas. Yang terakhir adalah zaman logam, atau terjadi pada 300 sebelum Masehi. Pada zaman logam, orang sudah membuat alat-alat dari logam selain alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam dan mencetaknya menjadi peralatan yang berguna. Bentar. Ini orangnya dari mana sih asalnya kok tiba-tiba datang gitu aja? Gini, jadi ada 3 kelompok nenek moyang di Indonesia. Satu adalah Melanozoid. Kedatangan Melanozoid di Papua berawal saat zaman es terakhir.
atau pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Suku Melanozoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, kemudian ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang berhubungan dengan Papua. Setelah itu ada Proto Melayu. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklatan, dan mata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian Kepulauan Indonesia. Dan yang terakhir adalah Deutero Melayu. Ras Deutero Melayu adalah ras yang datang dari Indochina bagian utara. Ras ini membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Guys, tadi aku juga baca berita di TV tentang cara menentukan pemasaran produk transportasi dan logistik secara langsung. Jadi dari yang disampaikan di berita, pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung adalah merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pemasaran dapat dilakukan dengan promosi dan demo penggunaan produk kepada calon konsumen, dan pemasaran produk teknologi pada umumnya harus menjelaskan tentang cara kerja dan petunjuk teknis menggunakan produk tersebut. Penjelasan dapat dilakukan dengan bantuan gambar atau buku petunjuk maupun dengan langsung mempraktekkan cara penggunaan produk kepada konsumen. Tapi kalau kita akan melakukan pemasaran, kita butuh ketepatan waktu, kecepatan pengiriman, rata-rata kelambatan dan kerusakan minimal, fleksibel dalam permintaan, meminimalkan perusakan barang, dan yang terakhir adalah pelanggan adalah raja. Bermanfaat banget ya artikelnya buat kita. Nah, apabila para penonton belum sadar, pada proyek ini kami membuat short movie yang dimana beberapa orang saling berbagi pengetahuan yang mereka ketahui, agar orang lain mengetahuinya pula. Dengan pengetahuan yang tersebar rata, pemerintah akan terbantu untuk membentuk kota dan komunitas yang berkelanjutan. Maka dari itu, ada baiknya kita meng-share ilmu yang kita ketahui agar kehidupan bermasyarakat yang inklusif, aman, dan tangguh terwujud dalam kehidupan kita.